Sepatu basket yang satu ini susah banget buat dipakai. Ampun dah, masukin kaki gue ke dalam itu butuh effort yang lebih. Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau review sepatu Adidas Stray 2. Jujur aja sebenarnya gue excited sama sepatu ini karena sepatu ini memiliki beberapa improvement dari segi teknologi. Dan sepatu Adidas Stray 1 itu sebenarnya udah nyaman banget. Sepatu ini bisa dibilang memiliki build yang cukup identik dari versi sebelumnya. Cuma memang di Adidas Stray 1 itu memiliki kendala di bagian heel slipnya sewaktu gue pakai sepatu tersebut. Di sepatu ini sebenarnya gue udah excited karena gue ngerasa sepatu ini seharusnya bisa memiliki improvement di area tersebut dengan adanya penggunaan material yang lebih premium lagi, terus dengan adanya booty construction seperti ini. Tapi entah kenapa guys, pas gue pertama kali pengen masukin kaki gue ke dalam, ini susahnya minta ampun guys. Gue nggak tahu kenapa sih, rasanya kayak di area sini tuh kayak bukaannya kecil banget, terus materialnya nggak terlalu stretchy. Dan pas kaki gue udah di dalam guys, asli bagian atas sini, terus di area samping sini ada material yang pincing, terutama di kaki kanan gue. Itu menurut gue jadi salah satu faktor yang bisa dibilang cukup disayangkan lah. Padahal rasanya tuh kayak hal-hal seperti ini tuh bisa berpengaruh terhadap buying decision. Bayangin aja kalau kalian mau cobain sepatu basket di toko, terus buat masuknya aja tuh udah susah, butuh effort. Itu rasanya kayak kurang greget aja gitu kalau menurut gue. Dan di sepatu ini, meskipun setelah pertama kali gue pakai sepatunya, gue ngedapetin fit yang solid, gue ngerasa dari segi heel slipnya juga udah nggak ada sama sekali di sepatu Adidas Stray 2. Cuma ya seperti yang gue bilang tadi, masuknya itu susah sama ada beberapa part yang cukup pincing di area kaki kanan gue guys. Mudah-mudahan ini tuh cuma butuh break in time aja. Dan semakin sering gue pakai sepatunya, seharusnya ini bisa memberikan performance yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan guys. Karena seperti yang gue bilang tadi, dari segi performance sepatu ini tuh seharusnya ditingkatin lagi dari sepatu Adidas Stray 1. Karena di sepatu ini juga udah menggunakan material yang terbilang solid banget. Material yang ada di sepatu ini menggunakan Adaptive Prime Knit, dimana ini merupakan salah satu material favorit gue yang ada di sepatu Adidas. Dan ini merupakan knit base, jadi dari segi feel-nya ini nyaman banget, berasa kayak ada sensasi dipeluk sewaktu kalian pakai sepatu ini. Meskipun di area forefoot-nya ini juga berasa agak sedikit plastiki guys. Gue ngerasa ini bakal butuh break in time kalau dari segi materialnya dikit, tapi di bagian tengah, di bagian belakang ini asli enak banget dari segi feel materialnya. Dari segi konstruksinya sendiri juga cukup menarik karena prime knit yang digunakan ini nge-wrap sampai di bagian bawah sepatunya, jadi kayak bener-bener melingkar gitu. Dan mudah-mudahan sih dari segi performance material yang ada di sepatu ini bisa bekerja dengan optimal di lapangan. Di sini kalian juga akan mendapatkan beberapa synthetic layering material di bagian depan toe areanya, di bagian samping, sama ada beberapa fuse overlay juga di bagian samping sama di bagian lace loopnya, sehingga sepatu ini memiliki konstruksi yang lebih kuat lagi guys. Salah satu fitur yang gue seneng banget untuk di sepatu Adidas Stray 2 ini adalah di bagian samping. Di sini ada foam yang menjalar, yang ini berfungsi untuk memberikan kalian lateral support. Dan juga di bagian belakangnya lagi, di sini tuh ada TPU piece yang ini nge-wrap sampai ke bawah. Yang ini selain berfungsi sebagai lateral support, ini juga berfungsi sebagai fitur stabilitas saat kalian menggunakan sepatu ini. Untuk bagian tooling yang digunakan di sepatu Adidas Stray 2 ini menurut gue sih masih selaras dengan apa yang kalian bakal dapetin di sepatu Adidas Stray 1, dimana kalian akan mendapatkan base yang cukup lebar, dan cushioning teknologi yang digunakan di sepatu ini merupakan perpaduan antara boost di bagian heel dan juga leg strike di bagian area forefootnya. Gue ngerasa ini merupakan setup yang benar-benar mengandalkan stabilitas. Waktu kalian pakai sepatu ini di lapangan, kalian masih bisa ngedapetin sensasi court feel-nya. Dan di sepatu Adidas Stray 2 ini, leg strike yang digunakan juga menurut gue memiliki feel yang terbilang cukup oke guys. Di bagian belakang di sini ada teknologi boost yang menurut gue juga implementasinya dibikin sedikit lebih tebal dibandingkan dengan Adidas Stray 1. Jadi kalian juga bisa mendapatkan impact protection yang berasa di area heel dan juga sensasi cushion yang lebih optimal dibandingkan dengan versi sebelumnya. So waktu gue pakai sepatu ini, selain gue nggak terlalu enjoy sama bagian dimana gue susah masukin kaki ke dalam, sama ada beberapa part material yang pincing di kaki kanan gue, sisanya sih menurut gue cukup solid. Terutama di bagian lockdown, sepatu ini berasa kayak pakai kaos kaki aja ada improvement dari segi material yang digunakan dibandingkan dengan sepatu Adidas Stray 1.
satu. Dan juga dari segi lockdown di bagian atas forefoot, di bagian tengah, di bagian belakang, menurut gue Adidas Stray 2 ini menawarkan fitur-fitur yang solid dari segi lockdownnya. Juga dari segi feel cushionnya menurut gue sih udah oke. Kombinasi yang digunakan di sini gue seneng banget karena nggak banyak sepatu basket Adidas yang menawarkan dua teknologi digabungkan di satu sepatu. Dan juga buat kalian penasaran sama sizingnya, menurut gue sepatu Adidas Stray 2 ini fit true to size. Buat kalian yang punya kaki lebar, sepatu ini bakal jadi salah satu sepatu yang wide footer friendly juga. Jadi pastikan kalian beli true to size untuk sepatu ini. Dan untuk bagian tractionnya, ini jadi part yang gue juga cukup suka di sepatu ini karena implementasinya berasa cukup tebal. Ada perpaduan antara circular pattern dan juga herringbone di sepatu ini guys. Full solid rubber outsole, dan secara first impression waktu gue pakai sepatu ini, berasa kayak rubber yang digunakan ini cukup tacky dan berasa kayak keset aja gitu waktu pertama kali gue cobain sepatunya. Dari segi groove-nya ini juga bisa dibilang agak renggang-renggang lebar gitu. Jadi gue berharap ini nggak akan terlalu banyak untuk pick up dust dan seharusnya ini bisa perform secara optimal di lapangan. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Adidas Stray 2. Sepatu ini dijual dengan harga Rp2.100.000 dan kalian bisa temuin sepatu ini di retailer di Indonesia. Jujur aja gue excited sama sepatu ini karena gue ngerasa ada improvement dibandingkan dengan versi sebelumnya dari segi cushioning, dari segi fit, dari segi material yang digunakan, meskipun ada trade-off yang diberikan oleh Adidas juga di sepatu ini. Mudah-mudahan seiring gue pakai sepatu ini bisa makin nyaman lagi, bisa makin solid. Dan buat kalian penasaran sama performance reviewnya, tungguin aja di YouTube channel Naksir Sneakers. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. See you next video guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace.